Kak Jekyll yang pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Selamat sore Bapa, selamat sore Tuhan, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami akan memulaikan ibadah online kami. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halamannya
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku
adik-adik yang nonton secara live streaming di rumah, letakkan tanganmu di dada dan kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih di mana pada hari ini kami dapat beribadah kepada Engkau. Meskipun masih melalui online ya Bapak. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu, kuasa Roh-Mu Tuhan, sanggup menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Memulihkan setiap kehidupan kami, menguatkan setiap kami, melindungi kami. Dan penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Yakinkan dalam setiap hati kami Tuhan, kami tidak pernah takut untuk menghadapi dunia ini yang semakin hari semakin tidak menentu. Karena kami percaya ada Tuhan Yesus yang senantiasa bersama-sama dengan kami, yang berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini. Berikan hikmat kepada kami, telinga seorang murid itu dapat mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini kami, ini anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, shalom semuanya, adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Puji nama Tuhan, kalau pada hari ini Karoy dan juga Petra Kids secara umum dapat berjumpa kembali dengan adik-adik yang ada di rumah ya. Karoy yakin dan percaya keadaan kita semuanya sehat ya, karena pertolongan dan perlindungan Tuhan tentunya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya ya. Tepuk tangannya mana? Selamat tahun baru buat kita semuanya. Semoga di tahun 2021 ini setiap harapan cita-cita kita, setiap harapan dan cita-cita kita dapat terlaksana sesuai dengan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Oke, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya, adik-adik ambil kitabnya. Ya, kita akan sama-sama belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Karena akan bercerita tentang seorang tokoh dalam Alkitab yang mungkin jarang teman-teman adik atau adik-adik dengar. Namanya siapa? Dia adalah Cornelius. Ya, yang sudah pernah mendengar nama Cornelius, puji Tuhan. Bahkan yang pernah tahu cerita tentang Cornelius, lebih puji Tuhan lagi Kak Roy ya. Haleluya. Ya, sudah semua? Alkitabnya sudah siap semuanya? Ya. Kita buka Alkitabnya di dalam Perjanjian Baru. Oke, di dalam Perjanjian Baru. Dalam Kisah Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang 10 ayat 1 sampai ayat 48. Ya ini cukup panjang ayatnya ya. Kita akan baca ya, tapi kita nggak perlu baca semua. Nanti adik-adik baca di rumah ya. Selesai kita mendengarkan firman Tuhan, baca lagi ya, renungkan. Dan Kak Roy yakin dan percaya di saat kalian membaca, renungkan dan berdoa, kalian akan mendapat sesuatu yang baru, pelajaran yang baru yang berasal daripada Tuhan. Amin. Sudah dapat semuanya? Kalian tunggu. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Kalau sudah dapat katakan yes. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan membacanya. Ayat yang pertama ya, Kak Roy akan membaca. Kalian juga membaca di rumah, menyimak. Perikopnya atau judulnya Petrus dan Cornelius. Ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia ya. Jadi karena mau jelaskan dulu Cornelius ini latar belakangnya. Dia seorang di sini disebutkan dia adalah seorang perwira pasukan. Ya jabatannya termasuk tinggi ya, seorang perwira pasukan Italia, pasukan Roma saat itu. Karena bangsa Yahudi saat itu ya dijajah oleh bangsa Italia ya, Roma. Ya, jadi Cornelius ini adalah seorang perwira. Ya, seorang perwira. Ya, kita akan baca di ayat yang kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Karena jelaskan lagi sedikit. Ya, orang Itali ya saat itu masih belum mengenal akan Allah. Ya, masih belum mengenal akan Allah. Ya.
Jadi di saat Cornelius ditugaskan ya di kalangan orang Yahudi, disitulah mungkin dia mengenal akan Allah. Ya, disitulah mungkin dia mengenal akan Allah. Dia bukan berasal dari kalangan orang Yahudi. Dan dia berkata, dan firman Tuhan berkata dalam ayat kedua, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Allah yang belum dia kenal sepenuhnya, tapi dia mengabdikan diri kepada Allah yang benar, yaitu Yesus pastinya. Dia mengabdikan diri, padahal dia belum mengenal secara pribadi Yesus itu seperti apa. Tapi dia ya mengabdikan dirinya kepada Allah, bahkan seisi rumahnya. Ya, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ya, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa? Tuhan, tanda tanya ya. Jadi dia masih meragukan, siapa yang ngomong? Apakah ini Tuhan? Ya, jadi Cornelius bertanya, apakah ini Tuhan? Apakah ini suaranya Tuhan? Ya, jawab malaikat itu. Ya, ini malaikat yang ngomong langsung yang datang kepada Cornelius. Semua doamu dan sedekahmu, sedekahnya itu pemberian, ya, telah naik ke hadirat Allah. Jadi Tuhan senang dengan apa yang diperbuat oleh Cornelius ini. Meskipun Cornelius belum mengenal akan Allah secara penuh. Ya. Dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ya. Adik-adik tahu semua kan Petrus siapa? Petrus merupakan salah satu rasul. Dia merupakan salah satu murid Yesus yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan di saat Tuhan Yesus mati, bangkit dan kembali ke surga. Petrus dipakai secara luar biasa menjadi saksinya Kristus. Kita semua tahu semua akhir hidupnya Petrus seperti apa, dia mati syahid. Ya, dia mati syahid disalib tapi terbalik. Ya, itu semuanya karena Petrus sangat cinta akan Tuhan. Ya. Ayat ke-6, ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Jadi Simon ini bukan Simon Petrus, ini Simon yang lain ya. Dia seorang penyamak kulit. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggillah 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dia. Dan sudah ia menjelaskan segala sesuatu kepadanya, ia menyuruh mereka ke Yope. Jadi suruhlah Cornelius ini ke Yope untuk berjumpa dengan Petrus. Ya, keesokan harinya ketika orang ini berada dalam perjalanan dan sudah dekat ke Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ya, simak baik-baik ya ayat 10. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ya, jadi Petrus mendapat penglihatan. Ya, rohnya Petrus dikuasai oleh kuasa ilahi, kuasa Allah. Dia melihat sebuah penglihatan yang luar biasa. Apa yang dia lihat? Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Jadi pas lapar-laparnya di Petrus, dia mendapatkan penglihatan. Ya. Mendapatkan penglihatan ada berbagai macam ya jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Ya, kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Jadi suruh makan. Ya, Petrus lagi lapar. Tiba-tiba melihat sebuah penglihatan, ada berbagai macam binatang dan Petrus disuruh untuk sembelih dan makan. Ya, apa yang terjadi setelahnya? Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ya, sesuatu yang haram. Jadi binatang-binatang tersebut merupakan binatang yang tidak lazim dikonsumsi atau dimakan oleh orang Yahudi saat itu. Sesuatu yang haram. Sesuatu yang tidak boleh dimakan. Ya, jadi itu sesuatu yang haram yang diperlihatkan oleh Tuhan binatang-binatang tersebut. Dan Petrus pun berkata, aku tidak pernah makan
salah satu dari binatang tersebut itu tidak tahir, ya. Itu tidak halal, ya. Tidak halal, ya. Ya, akhirnya kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi adik-adik perlu teman-teman di rumah, adik-adik semua garis bawahi, bahwa ini penglihatan yang Petrus lihat ini sama sekali tidak ada hubungannya tentang makanan. Ya, tidak ada hubungannya tentang makanan, ya. Jangan sampai adik-adik di rumah melihat mungkin temannya lagi makan daging babi yang mantap, lezat, ya, maknyus, ya. Terus adik-adik bilang ke teman-teman, itu haram. Itu haram, nggak boleh. Itu haram, nggak boleh. Kamu nggak boleh memakannya. Ini sekali lagi, ini tidak berbicara tentang makanan. Apa maksud penglihatan yang Petrus lihat saat itu? Baik lagi ya, Kak Roy ulangi kembali. Ya, Kak Roy pada sore hari ini membahas tentang seorang yang bernama Cornelius. Ya, dia merupakan orang Italia, ya, bangsa Roma, bukan bangsa Yahudi. Ya, kalau firman Tuhan berkata dalam perjanjian lama umat kepunyaan Allah itu bangsa Israel, bangsa Yahudi. Jadi orang yang di luar bangsa tersebut merupakan orang apa? Orang apa? Kafir. Orang kafir. Orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak dapat bagian di dalam kerajaan surga. Termasuk siapa? Cornelius. Sekali lagi, termasuk siapa? Cornelius. Jadi Tuhan sengaja datang kepada Petrus memperlihatkan segala sesuatu tersebut, penglihatan tersebut, supaya Petrus memahami dan mengerti. Keselamatan itu datang bukan hanya untuk orang Yahudi. Keselamatan datang bukan hanya untuk orang Israel, adik-adik. Tapi keselamatan datang untuk semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi adik-adik apabila melihat teman-teman kalian yang belum mengenalkan Tuhan, keselamatan berlaku juga bagi mereka. Asalkan mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Tiba saatnya adik-adik di rumah menjadi saksinya Tuhan, ngomong kebenaran firman Tuhan kepada mereka, ngomong tentang keselamatan kepada mereka, sehingga mereka, jiwa mereka juga diselamatkan oleh karena itu Tuhan melalui hidup kalian. Melalui kesaksian kalian. Adik-adik di rumah mau? Mau ya? Kita menjadi saksinya Tuhan. Menjadi saksinya Tuhan itu tidak dibatasi oleh umur. Oh Kak, nanti saja kalau saya sudah remaja. Oh Kak, nanti saja kalau saya sudah pemuda. Oh Kak, nanti saja saya kalau sudah orang tua, menjadi orang tua. Tidak. Meskipun kalian masih adik-adik, masih anak-anak, ya, meskipun kalian masih bersekolah, kalian bisa menjadi partnernya Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Ya, masih banyak Cornelius di luar sana. Masih banyak orang-orang seperti Cornelius yang mungkin dia percaya kepada Tuhan. Tapi mereka tidak tahu jalan mana yang mereka harus tempuh. Kalau adik-adik sudah tahu jalannya, beritahu mereka. Sehingga mereka juga menerima keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Amin. Petrus pun berkata begini, Tuhan aku nggak mau. Aku nggak mau makan itu, binatang-binatang itu haram. Haram, tidak halal. Dan aku tidak biasa untuk memakannya. Ya, kita baca lagi supaya lebih jelas. Adik-adik masih menyimak ya. Ya, jangan main game ya. Yuk, masih menyimak ya. Ayat keberapa tadi? Ayat ke-15 kita sudah baca tadi firman Tuhan. Ya, yang kita baca yang ini aja, yang bagian B. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi kalau Allah bilang halal, ya halal. Meskipun bagi manusia itu haram, tapi kalau Tuhan yang bilang halal, jadilah halal. Ya, hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dinyatakan itu? Nah ini pertanyaannya Petrus ini, karena sudah jawab tadi ya. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon Petrus maksudnya ya. Jadi Kak Ara sudah kasih tahu tadi ya. Petrus bertanya-tanya, apa maksudnya ini penglihatan? Sekali lagi, tidak ada hubungannya dengan memakan. Tidak ada hubungannya dengan makanan. Ya, ini berkaitan dengan siapa yang berhak menerima keselamatan. Seluruh orang.
seluruh manusia di muka bumi berhak menerima keselamatan. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan cuma untuk Kara dan kalian semua yang ada di rumah. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk semua orang yang ada di seluruh muka bumi ini. Itu yang perlu adik-adik ketahui. Untuk semua orang. Jadi termasuk temanku yang di sekolah Kak, yang masih belum percaya Yesus. Iya benar. Jadi Kak, termasuk temanku yang di tetanggaku Kak, yang nakal sekali. Yang suka pukul-pukul. Ya, yang suka memberontak sama orang tua. Termasuk untuk mereka juga. Iya. Termasuk untuk mereka juga. Semuanya. Asalkan mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Melalui siapa? Melalui kehidupanmu. Melalui apa? Melalui kesaksianmu. Oke adik-adik. Ya, akhirnya mereka ketemu dengan Kornelius. Ya, kita nggak perlu baca semua. Adik-adik nanti baca di rumah karena waktu. Ya, kita baca ayat yang ya, ini ada penjelasan Petrus bahwa berkata kepada Kornelius bahwa dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Karena engkau percaya sama Tuhan. Ya, Petrus meyakinkan Kornelius kembali. Menguatkan Kornelius kembali. Ya, apa yang kamu perbuat itu menyukakan hati Tuhan. Petrus menguatkan kembali hatinya Kornelius. Sehingga dia tambah percaya kepada Tuhan. Ya, tambah yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya di muka bumi ini. Ya, kita baca ayat yang terakhir ya. Awalnya Petrus gak mau. Awalnya Petrus gak mengerti. Ya, gak mau ngomong sama Kornelius. Makanya ada sebuah, makanya Tuhan datang kepada Petrus dalam sebuah penglihatan. Ya, dan akhirnya Petrus mengerti. Ya, keselamatan itu bukan hanya milik orang Yahudi. Tapi bagi seluruh dunia. Ya, akhirnya ya. Akhirnya Petrus ya membaptis ya. Bolehlah orang ayat 47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang itu ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi Kornelius ini sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi tidak ada alasan untuk dia tidak dibaptis. Ya, jadi akhirnya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai tanda bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Apa yang kita dapatkan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini? Ya. Jadi yang diperlukan seandainya Petrus nggak taat ya, nggak taat kepada perintah Tuhan untuk menerima Kornelius dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dia terima tentang keselamatan. Karena kita percaya, mungkin Kornelius tidak menerima anugerah yang Tuhan berikan. Jadi Petrus merupakan alatnya Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus rindu, muncul Petrus-Petrus yang baru. Siapa itu? Adik-adik semua yang ada di rumah. Siapa yang menjadi Petrus-Petrus? Coba angkat tangan. Dipakai Tuhan dengan kuasanya Tuhan untuk menjangkau jiwa, untuk memenangkan orang dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Adik-adik mau semuanya? Mau? Mungkin ada saudaramu yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu tugas kalian. Sampaikanlah kebenaran firman Tuhan. Nanti oleh kuasa Roh Kudus, mereka akan dijamah oleh Tuhan. Dan mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalian memiliki andil besar. Di saat teman kalian diselamatkan oleh Tuhan. Kalian istilahnya, lewat kalianlah mereka diselamatkan. Tapi bukan menjadi sebuah kesombongan ya akhirnya. Ya, jangan sampai kalian berkata, yuk karena saya itu mereka bisa diselamatkan. Berkat saya itu akhirnya menjadi sebuah kesombongan, bahaya. Tidak, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin adik-adik semuanya. Jadi taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Yang penting itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin demikian firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik semuanya bangkit, berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Ayo semuanya lipat tangan. Ya, lipat tangan, tutup mata semuanya yang di rumah ya. Jangan tengok kiri, tengok kanan. Ya, kita akan datang
dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Kenapa tutup mata? Supaya konsentrasi. Yuk kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepada Engkau. Kami telah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan yang penuh ini ya Tuhan, kami dapat mengerti. Bukan hanya mengerti, tapi kami sanggup untuk melakukannya. Mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Meskipun kami masih kecil Tuhan, tapi Engkau memandang kami. Kami adalah Petrus-Petrus di akhir zaman yang siap Engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Angkat tanganmu semua adik-adik yang ada di rumah. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan dimanapun mereka berada. Ini merupakan tanda bahwa kami siap menerima tugas yang berasal daripada Tuhan. Perlengkapi setiap hidup kami. Berkati setiap kehidupan kami. Meskipun kami tidak sempurna Bapa, tapi Tuhan yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Makasih Tuhan. Biarlah kami dapat melihat seperti Tuhan melihat. Biarlah kami dapat melangkah sesuai dengan perintahnya Tuhan. Kami melihat banyak jiwa-jiwa yang perlu akan keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Pakai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan bekerja. Biarlah firman Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you. Oke, jadi ibadah Kids pada sore hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya